kita, Tuhan potong sedikit dari gaji kita. Betul ya? Contohnya, Tuhan potong sedikit dari gaji kita. Mau tidak mau, kita memaksakan diri kita harus mempaskan hidup ini dengan berapa yang kita terima. Betul? Tapi ketika kita mempaskan hidup ini dengan apa yang kita terima, tidak pernah namanya kita mati. Hidup ini masih berjalan, bukan? Itu tandanya Tuhan mau mengajar kita bahwa sebenarnya yang dipotong itu adalah sebuah kelebihan. Sebuah kelebihan supaya kita belajar bahwa sebenarnya yang dipotong itu adalah kelebihan berkat Tuhan bagi kita. Tapi karena kita tidak bisa mengaturnya, Tuhan mengajar kita untuk memotong sedikit. Jelas. Bahkan juga Tuhan mengajarkan bijaksana supaya kita cukup. Mungkin biasanya kita belanja di supermarket tanpa memperhitungkan ini harganya berapa. Jelas. Harganya berapa? Karena sudah ada duit itu kita bicara. Tapi kita izinkan supaya sedikit dipotong. Mau tidak mau cari yang paling murah. Ngejar tempat-tempat yang di mana harganya turun. Padahal sebenarnya namanya di sana wortel, yang mahal wortel, di sini wortel sama-sama wortel. Apalagi coba tanam di Indonesia bentuknya juga mau dimakan tidak. Kan di sini kan jual mulai kan bentuknya mungkin tomato itu kan agak bengkok-bengkok sedikit, kalau yang sebagainya harganya turun kan. Kita makan yang tomato bengkok itu kita juga itu bengkok. Makan saja kan dipotong-potong, dikasih apa itu? Sambal yang enak juga. Tambah terasi lagi kan tambah enak. Ya. Nah, saudaraku, coba bayangkan ini. Coba bayangkan ini. Ketika kita menjalani hidup itu menjadi rutin dengan apa yang sudah Tuhan potong, kita merasa cukup dengan itu dan enjoy dengan itu. Apalagi ditambah dengan ucapan syukur. Nah, ketika Tuhan menambahkan berkat kembali, sebenarnya kita sudah jadikan itu menjadi tabungan. Jelas ini. Ini sudah menjadi sebuah tabungan karena ini sebenarnya sudah selesai dan kita tahu ini berkat lebih. Karena kita jalani hidup seperti ini, itu sebenarnya sudah cukup buat kita. Itu pelajaran sebenarnya buat kita. Nah, yang kedua adalah waktu. Apakah kadang-kadang orang bilang, Pak, saya tidak bisa berdoa kalau tidak punya waktu. Saya katakan, saudara salah, saudara dan saya salah mengatur waktu. Apalagi waktu itu milik Tuhan dan waktu itu tidak pernah dikasih untuk Tuhan. Seringkali ada 3 pilihan dalam hidup ini: pekerjaan, rumah tangga, dan pelayanan. Seringkali yang kebanyakan dikorbankan itu adalah sebuah pelayanan. Kenapa? Karena seringkali kita punya alasan. Saya sibuk dengan pekerjaan. Yang kedua, saya sibuk dengan pelayanan. Yang ketiga, kita pikir saya sibuk dengan keluarga. Kalau begitu, pelayanan saya singkirkan. Kenapa? Karena pelayanan tidak punya efek buat saya saat ini. Tetapi saudara pernah berpikir pelayanan itu punya efek kekekalan buat kita. Yang kita korbankan adalah sebuah nilai kekekalan yang tidak pernah diperhitungkan dan dibayar, dibeli oleh apapun juga. Dan saya percaya, kalau Tuhan kasih kita keluarga, Tuhan kasih kita kerjaan, Tuhan kasih kita pelayanan, Tuhan tahu bahwa dengan waktu yang Tuhan kasih itu pasti cukup kalau kita bisa tahu mana prioritas. Berarti apa? Mungkin waktu pekerjaan terlalu lebih banyak daripada yang kita pakai, atau mungkin waktu keluarga terlalu lebih banyak kita pakai, maka kita korbankan sebuah pelayanan dalam hidup ini. Saya mau katakan tidak. Tuhan pasti memberikan waktu yang cukup buat kita. Tapi kita sendiri yang tidak tahu bagaimana memprioritaskan setiap waktunya. Maka saudara bisa mengatakan, ketika kita mengorbankan sebuah pelayanan dalam hidup ini, kita mengorbankan sebuah doa dalam hidup ini, kita mengorbankan sebuah pembelajaran Alkitab dalam hidup ini, saudara dan saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Seringkali saya melemparkan sebuah program yang sebenarnya tidak pernah muncul daripada hati dan tidak diinginkan oleh hati nurani saya. Saya hanya mau lihat sejauh mana respons daripada majelis jemaat. Tetapi kalau kita tidak berespon secara positif, kita bukan bertanggung jawab pada manusia, tapi kita bertanggung jawab pada hati. Kadang hati saya sedih, kadang hati saya pilu di hadapan Tuhan sebagai seorang hamba. Dan kadang saya berkata, Tuhan, sampai di mana lagi saya harus mengajarkan kebenaran? Saudaraku, kadang kita memakai alasan-alasan sementara untuk membatalkan sebuah hal yang bersifat kekekalan di dalam hidup kita. Padahal hal kekekalan inilah yang sebenarnya menopang hal yang sementara. Maka mari kita belajar kembali untuk melihat hidup ini, bahwa orang yang menyadari hidup adalah kasih karunia, dia akan hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Pergunakan segala sesuatu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Orang yang menyadari hidup ini adalah ibadah yang sejati di hadapan Tuhan,
dia akan berpikir tentang sesuatu yang penting dalam hidupnya. Dan yang ketiga, kalau orang yang menyadari hidup ini adalah ibadah yang sejati pada Tuhan, dia akan berpikir bahwa saya harus kuasai diri dalam segala hal, mengatur semua sesuai dengan rencana Tuhan, sehingga jangan sampai saya melayani Tuhan tapi saya menyedihkan hati Tuhan. Amin. Amin. Yang terakhir berdaya, tidak ada yang bilang amin. Mari kita belajar untuk itu. Saya katakan demikian karena saya juga diajar oleh firman Tuhan, dirombakkan, dia hancurkan oleh firman Tuhan, untuk memberikan waktu secukupnya buat Tuhan. Jangan menyepelekan Tuhan dengan hal-hal yang baru sementara. Tetapi mari kita jadikan Tuhan menjadi Tuhan yang sungguh dalam hidup. Jangan sampai kita katakan saya melayani Tuhan, tapi hidup saya berikan untuk dunia lebih banyak daripada. Saudara setuju dengan saya, saudara menolak setiap pemberitaan saya, tapi saya berbicara sesuai dengan apa yang Tuhan bicara bersama kasih karunia. Nah, untuk apa saya ngomong? Tapi saya hanya ngomong menyenangkan saudara dan saya. Tapi saya tidak pernah menyenangkan hati Tuhan. Saya tidak pernah menjunjung tinggi kekekalan di dalam gereja Tuhan. Maka satu kali kelak gereja ini akan hancur karena tidak ada kekekalan dan kebenaran di sini. Saudara dan saya boleh sungguh sakit dengan setiap pemberitaan, tetapi sakit itu akan mengerjakan sebuah kekekalan yang besar buat kita untuk melihat bagaimana Tuhan membuka visi yang besar kita ke depan untuk melakukan hati Tuhan ada di sana. Mari ikut Tuhan, jangan hanya ikut-ikutan, tapi ikut Tuhan dengan cinta dan kasih yang sungguh. Ini saudara katakan, Bapak tidak pernah bekerja dan capek seperti saya. Tapi saya mengatakan buat saudara, capeknya saudara dan saya tidak sebanding dengan capeknya Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah melakukan pelayanan untuk dirinya sendiri. Saudara dan saya paham, capek itu adalah sesuatu keharusan. Karena itu berkaitan dengan diri kita sendiri. Tetapi jangan mengukur capek kita dengan pelayanan. Karena pelayanan itu berkaitan dengan Tuhan dan berkaitan dengan orang banyak. Satu jiwa saja dimenangkan, 2000 babi harus mati. Betul? Nilai sebuah pelayanan tidak bisa dibangun dengan nilai satu. Ingat lagi. Orang boleh bekerja maksimal, mungkin paling banter 900 saja. Tapi satu jiwa 2000 babi harus mati. Di sini berapa coba itu? Maka saudara, jangan pernah menilai jiwa yang tidak pernah dilihat itu. Ada sesuatu yang tidak bernilai, nilainya sangat banyak, dan kita tidak boleh menyia-nyiakan. Setiap kali dalam hidup saya melihat setiap detik adalah waktu penyelamatan bagi jiwa-jiwa. Kalau kita punya konsep seperti itu, dan kita tidak main-main dengan hidup. Ibadah yang sejati, ulang. Yang pertama, kasih karunia. Ibadah yang sejati, pikiran harus dikuasai sehingga hanya patut memikirkan apa yang patut dipikirkan. Dan yang ketiga, harus ada penguasaan diri di dalam hidup ini. Biar kebenaran firman Tuhan menyentuh kita, menggerakkan kita, mengingatkan kita, mengoreksi kita, dan membangun kita kembali kepada komitmen dan kasih mula-mula kepada Tuhan. Sehingga hidup kita tidak goyah, kita terus bersemangat dan berkobar bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya mau bagi kita berdiri.